Kau dekat, sangat begitu dekat. Namun, tanganku yang terulur tak pernah sampai untuk kau sambut. Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Zakai Love Stories. Seperti biasa, serbung Aku, Kamu, dan Reuni diambil dari Novels Nandika Rasa karya Zakai Aizawa. Selamat menikmati ya. Aku tahu Bagas, ini sudah setahun, tapi aku tidak enak pada Pak Li. Beliau sangat baik, tidak hanya padaku, tapi juga kepada semuanya. Tenang saja Bi, aku sudah memikirkan itu semua. Aku sudah mempelajari sepak terjang Pak Li di Mentari Food Company. Ia dipromosikan menjadi direktur. Bagaimana dengan Kak Leo? Seniorku yang kinerjanya juga bagus. Harusnya dia yang lebih pantas menjadi manajer Bagas. Terdengar tawa dari seberang telepon. Bi, sudah kukatakan semua telah kupikirkan. Kau lupa kalau aku mengenalmu lebih dari siapapun. Aku sudah menduga kau akan seperti ini. Bukan hanya Pak Li, aku juga mempelajari kinerja para karyawan divisi pengawasan mutu sejak jauh-jauh hari. Leo akan menjadi manajer di divisi produksi, menggantikan Pak Arul yang baru saja pensiun. Abimana berdapas lega. Sekarang kau lega kan? Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menepati janji. Bagas yang hanya bisa mendengar suara Abimana dari ujung telepon, seolah selalu bisa menebak jalan pikiran lelaki itu. Abi, jangan ditutup dulu. Ada lagi? Pahira, apa ia baik-baik saja? Maksudku dia sedang mengandung. Kudengar wanita yang mengandung fisiknya menjadi lemah dan banyak maunya. Oh, alhamdulillah, Pahira baik-baik saja. Ya, walau dokter mengatakan agar ia jangan terlalu lelah bekerja. Tapi ia keras kepala sekali, sama sepertimu Bagas, keras kepala. Bagas terkekeh. Aku tidak bisa mencegah kemauannya itu, ia sensitif sekali. Terkadang ia suka uring-uringan, tanpa ku tahu penyebabnya. Aku jadi serba salah, tapi aku bahagia Bagas. Aku bahagia bisa melakukan semua untuknya, bersamanya. Ada rasa nyeri di hati Bagas, tatkala ia mendengar kalimat terakhir Abimana. Harusnya dirinya yang bersama Pahira dan melakukan semua hal untuk wanita itu, bukan Abimana. Namun ini salahnya, ia yang memancing Abimana untuk bercerita. Tentu saja Bi, wanita mengandung menjadi lebih sensitif dari biasanya. Cobalah untuk selalu mengerti. Maksudku aku tahu semua itu karena sering mendengarnya. Penuhi semua kemauannya Bi, kau harus membuatnya selalu bahagia. Ingat, buat Pahira bahagia. Pasti Bagas, tanpa kau pinta pun tentu saja aku akan melakukannya. Aku akan selalu berusaha membahagiakannya. Sambungan telepon dimatikan setelah Abimana mengakhirinya dengan salam. Bagas, aku tahu kalau kau berbohong mendengar semua itu. Aku yakin kau sengaja mencari tahu tentang wanita hamil. Sampai kapan Bagas? Sampai kapan kau akan terus memperhatikan Pahira? Harusnya kau tahu diri, Pahira istriku kini. Sudah 1,5 tahun Pahira berhenti bekerja sejak keguguran. Abimana yang memintanya resign. Awalnya Pahira berkeras untuk tetap bekerja sebab tekad yang telah ia tanam demi mematahkan ejekan dari nenek dan tantenya. Namun ia tak bisa berargumen lagi kecuali menurut tatkala Abimana dengan tegas berkata, "Fa, sebagai suamimu, kali ini aku memberi perintah untuk yang pertama dan mungkin terakhir kalinya, berhenti bekerja. Aku yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan kita." Abimana diam sejenak, menatap penuh cinta istri di hadapan. Kau boleh kembali bekerja kapanpun kau mau, dengan syarat pulihkan dulu kondisimu. Lalu tak sampai setahun kemudian Pahira kembali hamil, namun sayangnya lagi-lagi ia keguguran. Kemungkinan makin kecil untuk diizinkan kembali bekerja. Pahira pun menjadi hilang semangat dan entah kenapa menjadi makin perasa dari sebelumnya. Terlebih, ia merasa sejak Abimana menjadi manajer, makin lama suaminya makin terlihat sibuk. Abimana seringkali melupakan hal-hal kecil tapi penting bagi Pahira. Akan tetapi, Abimana yang pekerja keras kerap kali tak menyadari kebiasaannya yang tenggelam dalam pekerjaan, membuat Pahira merasa tersisihkan. Seperti saat ini, Pahira telah bersiap menghadiri reuni SMU yang setengah jam lagi akan dimulai. Wanita ayu yang mengenakan gamis coklat muda dengan hijab berwarna lebih tua duduk di sofa ruang tamu. Di rumah yang telah ia dan Abimana huni selama hampir 2 tahun belakangan. Dengan tampang kesal, ia melipat kedua tangan di depan dada.
Wajah ditekuk sambil menatap lurus meja di depannya. Hotel tempat acara berlangsung letaknya jauh dari rumah mereka, belum lagi jika terjebak macet. Apa tadi katanya? Tidak akan lama. Apanya yang tidak lama? Bahkan acara sudah mau mulai, ia belum juga kembali. Sungut Pahira. Abi, bahkan di hari Ahad pun kau bekerja. Apa kau lupa kalau hari ini mau menemaniku? Dasar Abi menyebalkan. Teriak hati gadis ayu yang sudah rapi dan siap bepergian. Pahira berdiri, mengayunkan langkah menuju kamar tidur utama yang ada di samping kiri ruang tengah, membuka pintu dan menutupnya kasar. Tanpa mengganti pakaian, ia berbaring di peraduan dengan terisak. Lagi-lagi, ia lebih mementingkan pekerjaan daripada aku. Pahira bersenandika. Abimana menyetir mobil dengan gelisah. Beberapa kali ia melirik benda melingkar yang terpasang di tangan kirinya. 15 menit lagi acara reuni SMU tempat Pahira menimba ilmu zaman putih abu-abu akan segera dimulai. Namun, ia terjebak macet kini. Sebenarnya Abimana akan meluangkan seluruh waktunya di akhir pekan bersama istri tercinta. Namun, pagi tadi mendadak ada laporan bahwa salah satu produk minuman yang telah didistribusikan ke pihak retail ditemukan ada kecacatan. Abimana yang merasa ikut bertanggung jawab dalam pengawasan menjadi tidak tenang. Semua harus selesai secepatnya hari ini juga. Bersama-sama dengan manajer gudang dan distribusi, lelaki pekerja keras itu melacak pihak retail mana saja yang telah menerima dan mencegah agar jangan sampai dijual dulu ke konsumen. Tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Mengingat ia ada acara bersama Pahira hari ini, Abimana menyerahkan sisa urusan kepada manajer gudang dan distribusi. Jam telah menunjukkan pukul 9 pagi, tepat dimulainya acara reuni. Akan tetapi, Abimana masih di jalan. Ia makin gelisah. Yang ada di benaknya kini hanyalah Pahira. Istrinya itu pasti sedang uring-uringan. Benar saja, Pahira sedang terisak di kamar saat ia temui 10 menit kemudian. Butuh usaha keras bagi Abimana untuk membujuk Pahira. Wanita itu akhirnya tetap mau berangkat, meski dengan tampang jutek. Prasangka-prasangka itu terus saja bermain di pikiran Nadia. Namun, ia memilih tetap diam dan tidak mencari tahu apa yang terjadi tadi. Mengapa Bagas tak mengangkat telepon dan mengapa suaminya itu bisa masuk ke ruangan tak lama dari Pahira. Semua tanya itu sungguh sangat mengganggu. Mobil yang Bagas kemudikan memasuki rumah megah berlantai 2 di sebuah kompleks perumahan mewah. Bagas langsung saja turun dari mobil. Keluar dari tempat parkiran tanpa mempedulikan Nadia yang masih duduk di dalam kendaraan roda 4 itu. Bagas berjalan pelan menuju kamarnya di lantai atas, melewati Nyonya Yun yang tengah bersantai di ruang keluarga di lantai bawah. Bagas memandang maminya, tatapan mereka bertemu. Sekilas, baru saja Nyonya Yun akan menyebut namanya, Bagas telah melangkah menaiki tangga. Nadia memasuki ruang keluarga. Ia tersenyum seketika tatkala netranya bertemu pandang dengan Nyonya Yun. Mami, Nadia menantu mami yang cantik. Nyonya Yun menyambut hangat wanita muda di depannya, lalu memeluknya dan cipika-cipiki. Maaf mami tidak ada di rumah pagi tadi saat kalian sampai dari Jakarta. Tidak apa Mi, kami juga datang tiba-tiba tanpa memberitahu. Mami apa kabar? Ya, seperti yang kamu lihat, mami baik-baik saja. Itu Bagas kenapa? Ia diam saja saat melihat mami. Mungkin kecapean Mi. Dari Jakarta belum istirahat langsung datang ke acara reuni. Nadia menutupi apa yang terjadi. Padahal ia tahu persis Bagas seperti itu sejak mereka bertemu Pahira di acara reuni. Nadia menyusul ke kamar Bagas. Dilihatnya suaminya sedang duduk termenung pada sofa di ujung tempat tidur. Wanita anggun dengan dres lutut itu melayangkan netranya menyapu ruangan, mencari sesuatu. Benar saja, ia menemukan lemari es mini di sudut kamar. Ini kali kedua ia memasuki kamar Bagas. Setelah pagi tadi untuk pertama kalinya ia menginjakkan kaki di rumah mertua. Namun, karena Bagas terburu mengajak ke acara reuni, ia tak sempat mengamati kamar lelaki yang menikahinya setengah tahun lalu. Wanita anggun itu berjalan mendekati kulkas, mengamati isinya, lalu mengambil botol bening berisi air minum. Lantas ia mengambil gelas yang terletak di meja kecil samping lemari es. Ia menoleh ke arah Bagas yang masih menunduk menatap lantai.
mengantarkan ingatannya pada kejadian Bagas mengabaikan panggilan teleponnya dan muncul tiba-tiba hampir bersamaan dengan Pahira yang matanya terlihat sembab. Ia menghela napas, lalu menuang air ke dalam gelas. "Kenapa kau tak pernah marah?" Bagas berbicara tanpa mengalihkan pandangan. Nadia menghentikan gerakan tangannya. "Tidak, mungkinkah kau marah setengah mati padaku, tapi tidak bisa kau tunjukkan?" Nadia melanjutkan menuang air dari botol ke gelas. "Maafkan aku yang mengabaikanmu. Aku hampir saja lupa kalau kau ada bersamaku tadi." "Jelas saja kau lupa. Pikiranmu telah dipenuhi oleh Pahira, wanita yang kau cintai." Nadia membatin. Setetes bening halus luruh di pipinya yang putih tertutup kosmetik. Bersambung, tapi tunggu dulu. Quote hari ini adalah, "Aku sudah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit adalah berharap pada manusia." Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum.